Selamat pagi teman-teman, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu perenungan memasuki bulan Natal ini, yaitu tentang silsilah Yesus, apakah maknanya bagiku. Sebelum kita merenungkan perenungan ini, saya akan kita merenungkan refleksi, bisakah Tuhan memakai kita jika kita hanya seorang kecil, atau jika kita orang yang tidak sempurna, bahkan kalau kita atau keluarga kita ada cacatnya, atau hidup kita banyak masalah, bisakah Tuhan pakai kita? Adakah kasih karunia di dalam hidup kita? Nah, saya akan ajak kita merenungkan dari silsilah Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mari masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu di dalam pagi hari ini. Berkati perenungan firman Tuhan di dalam pagi hari ini, Tuhan, supaya memberkati setiap yang mendengarkan. Kami bersyukur Tuhan, eh, pada bulan Natal ini kami merenungkan Yesus yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk keselamatan kami Tuhan. Terima kasih cinta kasih-Mu yang besar. Berkati sekali lagi Tuhan, perenungan pada pagi hari ini, berikan damai sejahtera pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, saya akan bacakan satu silsilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliazar, Eliazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang dilahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Teman-teman, waktu kita baca Matius 1 terdapat silsilah Tuhan Yesus yang panjang. Mungkin kita jadi bingung, waduh, apalagi waktu Pak Jeffrey bacakan, mungkin dalam hati kita mikir, what? Apa ini dibacakan panjang gini ya? Panjang ini apa? Apa kalau kita bacain buah roh, misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya gitu ya? Oh itu mungkin kita sejuk. Ini apa ini disebutin nama panjang gitu silsilah, bacanya juga capek ya. Namanya banyak gitu ya, nggak hafal lagi ya. Apakah silsilah ini ada makna rohaninya bagi kita? Buat apa ini banyak-banyak, buat penuh ya? Apa gunanya? Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus bahwa setiap tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah, maka silsilah ini ada maknanya. Bahkan di dalam silsilah ini banyak harta karun rohani. Yang dicatat dalam silsilah ini adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita baca pembukaannya adalah inilah silsilah Tuhan Yesus, anak Daud, anak Abraham. Dikatakan dua orang besar ini ada menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Perkataan bahwa Tuhan Yesus keturunan Abraham dan keturunan Daud ini punya makna yang besar sekali ya. Pertama, kalau saya sebelum Daud saya bahas Abraham dulu ya. Tuhan sudah berjanji pada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Abraham akan menjadi berkat dan dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
ini berkat kepada Abraham, dan di dalam kitab Galatia dikatakan bahwa dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, di mana Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Inilah janji Tuhan kepada Abraham yang digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat, Tuhan Yesus disebut juga anak Daud. Nah, ini juga penting ya. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud, dan perjanjian dengan Daud adalah perjanjian mengenai kerajaan. Tuhan berjanji bahwa tahta kerajaan Daud akan ada selama-lamanya. Jadi perjanjian dengan Daud berkaitan ketika Daud hendak membangun bait Allah ya. Perjanjian dengan Daud itu bahwa akan ada juga anak Daud, keturunan Daud, anak Allah. Ini janji mengenai Mesias. Kalau kita renungkan apa makna perjanjian Daud dengan Tuhan bagi kita, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Raja yang akan memerintah. Dia adalah keturunan Daud. Yesus Kristus akan memerintah dengan damai sejahtera, dan maknanya luar biasa. Karena ketika manusia diciptakan Tuhan itu berfungsi sebagai raja untuk menguasai alam semesta ini, dan rakyat di bawah Tuhan Allah. Manusia adalah ciptaan tertinggi, tapi Tuhan menguasai manusia sebagai Tuhan, Raja segala raja. Tapi karena dosa, manusia nggak mau diatur, memberontak, manusia mau hidup sendiri, maka adanya hal yang malang. Dan manusia hidup dalam penderitaan, konflik satu sama lain, saling bermusuhan, dan jatuh di dalam dosa. Manusia nggak taat pada otoritas raja segala raja. Waktu Kristus datang, dia mau bertahta di dalam hati orang percaya. Dan dia mau memerintah sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dia mau memerintah dengan kasih karunia-Nya. Karena itu pesannya di dalam Injil adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Allah mau bertahta kembali di dalam hati orang percaya, memerintah dengan damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pertama ada Daud, ada Abraham ya. Ini orang besar dua-duanya orang besar. Tapi kenapa waktu silsilah itu dicatat ya, banyak orang-orang yang kelihatannya sederhana, kecil, gak sempurna, bahkan berdosa dicatat menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ini hal yang kita mau renungkan ya. Saya mau refleksi bahwa ada kasih karunia Tuhan bagi orang berdosa yang melebihi dosa dan kelemahan manusia. Misalnya kita lihat dari tadi silsilah tadi ada Yakub ya. Yakub itu kalau kita renungkan pantas gak ya dia jadi seorang yang dipakai Tuhan, yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Padahal Yakub bukan orang baik ya. Dia penipu ya. Dia menipu berkat dari yang dari Ishak ya. Dari anak Abraham, Ishak papanya Yakub. Dia tipu papanya nyamar jadi Esau. Hidupnya penuh dengan dosa, dan keluarganya juga banyak cinta segitiga antara Rahel dan Lea ya. Yakub seorang yang licik ya. Dia berdosa, karakternya nggak pantas jadi teladan rumah tangga ya. Keluarganya itu penuh konflik rumah tangga. Kalau kita lihat keluarganya penuh konflik. Tapi Tuhan memberkati dari anak-anak Yakub lahir 12 suku Israel. Yakub yang berdosa menjadi orang kudus, dan akhirnya keturunan Abraham yang keturunannya itu akan melahirkan Yesus Kristus dari Yakub. Sungguh anugerah Tuhan bagi Yakub, hak istimewa bagi Yakub menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Padahal Yakub bukan orang yang baik. Kalau kita compare sama Esau, kayaknya si Esau itu kayaknya lebih baik ya, kayaknya lebih baik. Tapi Yakub luar biasa, Tuhan aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau, kata Tuhan itu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang Abraham, Daud, dan Yakub ya. Nah, sekarang kita bahas tentang wanita ya. Tadi udah pria, sekarang kita bahas tentang wanita ya. Di dalam Alkitab ada di dalam silsilah Tuhan Yesus ada 5 perempuan yang dicatat. Dan salah satunya Maria, ibu Yesus, yang berperan penting untuk kelahiran Yesus ya. Maria, orang dari Nazaret, orang kecil dari Nazaret, Tuhan pakai dia. Tapi ada 4 perempuan yang dianggap bermasalah. Dimasukin jadi nenek moyang Tuhan Yesus yang ada cacat celahnya, ada cacatnya. Biasanya orang Yahudi kalau nuliskan silsilah itu dari laki-laki, budaya patriark ya. Dan perempuan seringkali nggak terlalu dianggap penting gitu ya dalam hal seperti ini. Tapi Matius memasukkan ada 5 perempuan dan 4 perempuan yang bermasalah, yang catatannya kurang baik. Bahkan ada satu cerita skandal, dan ini sebenarnya ada cerita anugerah dalam Injil. Kalau kita renungkan adalah siapa, misalnya ada Tamar.
ada Rahab, mereka ada perempuan berdosa. Ada Ruth orang Moab, bangsa Moab adalah musuh Israel pada saat itu dan adalah disebut orang kafir ya. Dan ada Bathsheba yang korban dari Daud. Kalau kita renungkannya pertama bicara tentang Tamar dulu ya, bicara tentang Tamar ya. Nah saya merasa ini kalau kita renungkan ya, Tamar itu ceritanya kayak ada kasus ya. Kalau kita lihat ada satu aib gitu dalam keluarganya ya. Yehuda itu dengan istrinya menikah, kemudian punya 3 anak laki-laki, namanya Er, Onan, dan Shelah. Er menikah dengan Tamar, kemudian si Er ini dicatat meninggal. Si Er meninggal. Kemudian seharusnya dari tradisi pada saat itu seharusnya si Onan adiknya meneruskan keturunan menikah dengan Tamar dan memang menikah dengan Tamar lagi. Kemudian Onan juga adiknya meninggal. Harusnya berikutnya adalah Shelah. Tapi Yehuda bilang ke Tamar untuk pulang ke rumah ayahnya sampai Shelah besar karena Shelah masih kecil ya. Dan sebenarnya Yehuda nggak berniat menikahkan Shelah dengan Tamar. Pada suatu saat Yehuda sedang pergi ke satu tempat, Tamar menyamar dirinya sebagai perempuan sundal. Coba bisa begini ya. Dia nyamar sebagai perempuan sundal dan akhirnya tidur dengan mertuanya, dengan Yehuda. Dia jelas perempuan yang salah, yang berdosa ya. Tetapi kalau kita lihat catatan Alkitab dikatakan Yehuda mengatakan bahwa Tamar lebih benar daripada dia. Kok bisa begini? Karena waktu Tamar hendak meneruskan keturunan, karena dalam konteks waktu itu adalah keturunan sangat penting, janji dari Abraham mengenai keturunan, di dalam keberdosaan dan salahnya Tamar, tapi Tamar masih ingin meneruskan keturunan Abraham. Sebaliknya Yehuda udah nggak berniat. Dan dikatakan bahwa ia lebih benar dari Yehuda. Nah ini susah kita terima ya, tapi Alkitab mengatakan dia lebih benar dari Yehuda ya. Walaupun begitu ya, dosa Tamar dan Yehuda dipakai di dalam kasih karunia Tuhan mendatangkan rencana yang kekal, melahirkan keturunan yang namanya Peres, yang akhirnya melahirkan jadi nenek moyang Tuhan Yesus gitu. Ini kita lihat luar biasa ya. Perempuan yang kedua yang dicatat adalah Rahab. Kalau kita lihat siapa ini Rahab? Rahab adalah perempuan sundal, perempuan yang nggak benar ya, kalau bisa dibilang kalau bahasa kasarnya pelacur gitu ya. Dia bukan orang Israel, namun orang kafir. Jadi waktu saat itu di orang-orang Kanaan ya, orang Yeriko di Yeriko ya, Yeriko ya. Dan perempuan sundal ini adalah perempuan yang hina di tengah masyarakat ya. Tapi Alkitab mengingat nama perempuan ini yang latar belakangnya perempuan sundal yang menjadi pahlawan. Pada saat itu peristiwa tembok Yeriko ada pengintai yang mengintai kota Yeriko hampir tertangkap dan mereka bersembunyi di rumah Rahab. Rahab menerima mereka karena dia takut. Dia takut sama Yahweh, sama Tuhan yang mengalahkan banyak bangsa-bangsa gitu yang dan Mesir terutama ya. Dan berita itu sudah terdengar gitu. Rahab takut dan karena iman dia diselamatkan. Karena dia beriman kepada Tuhan, dia beriman bahkan di dalam perjanjian baru Rahab itu imannya disejajarkan dengan Abraham. Rahab orang berdosa tapi dia mempunyai iman seperti Abraham. Siapakah Rahab orang berdosa yang boleh bersanding bareng-bareng sama bapak orang beriman? Rahab memang orang berdosa tapi dari keturunannya melahirkan Tuhan Yesus. Bayangkan dari rahim seorang perempuan berdosa melahirkan keturunan yang akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ini anugerah Tuhan. Puji Tuhan benar-benar. Perempuan ketiga adalah Ruth. Seperti Rahab, Ruth adalah seorang kafir, orang Moab, musuh bangsa Israel. Bangsa Moab itu musuh bangsa Israel. Ruth dicatat ingin mengikuti mertuanya Naomi ketika Orpa meninggalkan Naomi. Naomi kan pada saat itu suaminya meninggal dan kedua anaknya meninggal ya. Kalau kita lihat dari cerita Ruth tuh ada hal yang indah sekali. Ini ada perkataan yang indah dari Ruth ya. Tetapi kata Ruth, janganlah di saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya dia mau sama Naomi bareng-bareng ya, menyertai Naomi ya, walaupun pada saat itu seharusnya dia bisa aja bebas dia pergi ya. Nah, Ruth
dan Rahab, kedua-duanya adalah orang yang bukan orang Israel, orang kafir ya. Tapi berbeda dengan Rahab, Ruth adalah perempuan yang berkarakter agung. Di dalam tradisi Ibrani ya, kitab Ruth itu diletakkan setelah kitab Amsal. Ini kalau kita lihat menarik ya, setelah kitab Amsal. Tahu nggak Amsal 31 apa? Amsal 31 adalah tentang perempuan yang berhikmat dulu ya. Jadi setelah Amsal itu nyambungnya ke Ruth di dalam Kodeks Naskah Masorah Tiberius, termasuk Kodeks Aleppo dan Kodeks Leningrad ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Ruth adalah dianggap sebagai perempuan bijaksana. Nah, bersyukur kepada Tuhan bahwa orang yang bukan Israel tapi boleh berbagian dalam perjanjian bersama Tuhan gitu. Anugerah Tuhan bisa memberkati, di mana kalau kita lihat Boas itu adalah menjadi kakeknya Daud. Kalau kita bisa lihat Raja Daud ada keturunan dari musuh Israel, dari Ruth. Luar biasa ini, luar biasa. Kok bisa ya Tuhan memberkati orang-orang seperti Ruth menjadi nenek moyang bangsa Tuhan Yesus ya. Banyak yang kita bisa merenungkan ya di dalam silsilah Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat perempuan yang berikutnya adalah Bathsheba ya. Ini adalah hal yang kita kalau renungkan, aduh ngenes banget gitu ya. Daud tuh a man after God's heart, seorang yang dekat dengan Tuhan Allah. Tapi dia ngintip Bathsheba dari atap istana, dan akhirnya dia punya rencana selain sudah mengambil Bathsheba, kemudian dia punya rencana untuk membunuh Uria. Dia atur strategi licik si Daud itu ya. Akhirnya dia mengambil si Uria mati, diletakkan di depan perang, medan-medan perang. Akhirnya Uria mati, kemudian Bathsheba diambil. Bathsheba dan Daud ini bukan contoh yang ideal, sangat buruk sekali. Dan Bathsheba itu korbannya Daud ya. Tapi dalam hasil keturunan mereka ada raja yang paling bijaksana dalam seluruh Israel, Raja Salomo yang menulis Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Raja Salomo juga bukan raja yang sempurna. Kalau kita lihat ya, Raja Salomo juga bukan raja yang sempurna, dan dia bisa menyembah berhala karena istrinya banyak. Dia mengumpulkan kuda, dia mengumpulkan harta terlalu banyak, dia mengumpulkan dan dia nggak taat sama Tuhan kepada hukum Taurat ya. Makanya kerajaannya akhirnya Tuhan yang mengakibatkan kerajaan Israel terpecah jadi kerajaan utara dan selatan. Raja Salomo pun nggak sempurna ya. Tapi apa refleksi silsilah Tuhan Yesus bagi kita? Bahwa Tuhan bisa memakai orang yang tidak sempurna. Tuhan bisa memakai orang kecil. Di dalam Alkitab nggak ada orang kecil. Semua orang itu unik dan punya makna di dalam hidup mereka masing-masing. Orang udah sederhana seperti Yusuf dan Maria dipakai menjadi orang tua Yesus. Dan Tuhan pun bisa memakai kita orang yang kecil. Semua cerita kehidupan ini adalah semua cerita kita, biografi kita, kehidupan kita. Dari awal sampai akhir itu membentuk satu cerita besar, yaitu histori, sejarah. Histori adalah ceritanya dia. Di dalam cerita histori ini adalah setiap orang punya cerita masing-masing yang membentuk cerita besar gitu. Semua ada perannya dan ada maknanya. Teman-teman dalam Tuhan, dan ada segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Keseluruhan hidup kita orang percaya, walaupun mungkin kita ada dosa, ada kelemahan, ada kekurangan, tapi dalam tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa memakai kita. Kita nggak sempurna, kita banyak pergumulan, kita banyak kekurangan, tapi Tuhan bisa memakai itu semua. Kalau kita lihat dalam silsilah Tuhan Yesus, maka ada kasus yang berat sekali ya. Tadi udah lihat ada beberapa kasus berat. Ini ada raja yang paling jahat sepanjang sejarah Israel, yaitu Raja Manasye. Raja Manasye itu menyembah berhala, membuat orang-orang Israel berpaling dari menyembah Yahweh. Dan Raja Manasye itu mempersembahkan anak ke dewa Molok. Bayangkan anak bisa dipersembahkan mati, dikorbankan. Ini raja yang jahat sekali. Bahkan dari tradisi Kristen itu ya, dia itu membunuh Nabi Yesaya dengan digergaji. Ini raja yang jahat sekali. Kasus dosanya tingkat tinggi. Tapi
Alkitab mencatat kemurahan Tuhan. Dia bertobat, dia bertobat. Puji Tuhan, dia bertobat dan kemudian tetap dipakai menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Itu kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Di dalam referensi kita tentang semua refleksi kita tentang tokoh di dalam silsilah ini, kita menemukan banyak orang gak sempurna, banyak orang yang banyak dosa aja. Raja Manase, seperti Yakub, seperti Daud yang membunuh dan berzina, seperti Tamar dan Rahab. Mereka ada kelemahan masing-masing. Mereka ada cacatnya. Tapi Tuhan Yesus tidak malu menjadi nenek moyangnya. Walaupun banyak nenek moyangnya cacat. Mereka dipakai Tuhan. Begitu pula Tuhan gak malu memakai kita. Tuhan mau memakai kita. Walaupun kita sebagai GKM atau caregiver, kita orang kecil. Mungkin kita nggak sempurna. Mungkin kita orang berdosa yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita mungkin punya catatan yang kelam. Keluarga kita punya cacat, punya hal yang aib, punya problem-problem dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tapi adalah kasih karunia Tuhan bahwa semua orang dapat dipakai Tuhan. Apapun latar belakangnya, semua Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa ubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah good news. Ini adalah kabar baik. Ini adalah Injil. Tuhan bisa memakai orang siapapun yang berdosa pun, yang lemah, yang kecil, yang tidak sempurna. Tuhan bisa memakai kita yang GKM, caregiver, yang penuh pergumulan. Tuhan bisa memakai kita. Seperti orang-orang di dalam silsilah Tuhan Yesus. Orang-orang yang banyak dicatat, yang bahkan ada nama-namanya yang kita lewat sekilas gak tahu siapa ini, apa signifikansinya dicatat. Tapi Tuhan bisa mencatat itu di sana di dalam silsilah Tuhan Yesus, bahwa mereka dipakai menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Teman-teman, maukah kita sebagai orang GKM dipakai Tuhan seperti orang di dalam silsilah Tuhan Yesus? Mungkin hidup kita sebagai orang kecil, tokoh yang tulis sekilas saja, tapi maukah kita menjadi saluran berkat dipakai Tuhan Yesus? Tuhan bisa memakai kita yang kecil, tidak ternama, orang gak sempurna, orang berdosa, orang lemah, orang cacat, orang ada aib, ada masalah. Tuhan bisa rubah semuanya. Ini adalah satu good news, atau kabar baik bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan ada yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia yang membanggakan diri di hadapan Allah. Teman-teman dalam Tuhan, mari kita merenungkan bahwa kasih karunia begitu besar bagi kita. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan bisa pakai kita semua. Itu adalah kabar baik. Natal ini jadi kita renungkan tentang silsilah Tuhan Yesus. Tuhan memakai orang-orang yang lemah, yang berdosa menjadi nenek moyang. Dan Tuhan pun mau memakai kita. Yang GKM, yang caregiver, yang penuh keterbatasan. Tuhan mau memakai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami mempelajari tentang silsilah Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang gak sempurna, orang-orang yang berdosa, catatannya kelam, orang-orang yang cacat, orang-orang yang punya aib. Tapi Tuhan berkenan untuk memakai mereka menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Tuhan gak malu menjadikan mereka nenek moyang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang besar, kasih karunia-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Dan supaya kami juga dalam hidup kami Tuhan, menyerahkan diri kami, berubah Tuhan. Mau dipakai Tuhan untuk kehidupan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati doa kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada waktu-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin.